Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Perkenalkan, nama saya Kamila Nabila Akliyah dengan NIM 2311050300030. Di sini saya akan mempresentasikan periode perkembangan peradaban Islam dan ciri-ciri setiap periode. Periodisasi atau pembabakan waktu merupakan proses strukturisasi waktu dalam sejarah dengan pembagian atas beberapa zaman atau periode. Sedangkan peradaban Islam merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kebudayaan Islam, di mana kebudayaan tersebut merupakan Islam yang diwahyukan kepada Nabi yang telah membawa bangsa Arab yang sebelum datangnya Islam terbelakang, bodoh dan tidak dikenal oleh bangsa manapun. Dengan hadirnya Islam di tengah-tengah mereka, maka mereka menjadi bangsa yang maju. Dapat kita simpulkan, periodisasi peradaban Islam itu merupakan ilmu sejarah atau tahapan sejarah yang mengkaji atau yang mempelajari tentang perkembangan peradaban Islam dalam konteks dan tempat dengan patokan yang telah ditentukan. Selanjutnya tentang kapan sejarah itu dimulai. Mengenai hal itu ada perbedaan pendapat tentang kapan sejarah itu dimulai. Pendapat yang pertama, sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa sejarah Islam dimulai ketika Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, di mana menurut pendapat ini selama 13 tahun Nabi Muhammad tinggal di Mekah telah lahir masyarakat Muslim meskipun beliau itu belum berdaulat atau Nabi itu belum memiliki kuasa. Pendapat yang kedua, yakni sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa sejarah umat Islam dimulai sejak Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dengan adanya pendapat ini, umat Islam baru berdaulat ketika Nabi Muhammad tinggal di Madinah. Tetapi Nabi Muhammad itu tinggal di Madinah itu tidak hanya sebagai Rasul, tetapi beliau itu juga merangkap sebagai pemimpin atau kepala negara yang berdasarkan konstitusi yang disebut dengan Piagam Madinah. Selanjutnya tentang periodisasi sejarah peradaban Islam. Mengenai hal ini terdapat perbedaan pendapat juga. Yang pertama menurut Usairi dan pendapat yang kedua menurut Zaman Siddiqi. Yang pertama kita belajar tentang pendapat periodisasi sejarah peradaban Islam menurut Usairi. Pertama, beliau itu berpendapat bahwa periode peradaban Islam itu ada 8 periode. Yang pertama, yakni periode sejarah klasik, di mana pada periode ini sejarah sejak Nabi Adam dan dilanjutkan dengan masa-masa para nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Periode yang kedua yakni periode sejarah Rasulullah SAW, di mana pada periode ini diungkapkan tentang berdirinya negara Islam yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Periode sejarah Rasulullah ini dimulai dari tahun 570 Masehi sampai 632 Masehi. Selanjutnya periode yang ketiga sejarah Khulafa Rasyidin. Pada periode ini terjadi penaklukan Islam di Persia dan negara-negara yang lain. Pada periode sejarah Khulafa Rasyidin ini manusia itu betul-betul berada dalam manhaj Islam yang benar. Periode ini dimulai pada tahun 632 Masehi sampai 661 Masehi. Periode selanjutnya, periode nomor 4, yakni periode pemerintahan Bani Umayyah. Pada periode ini, pemerintahan Islam mengalami perluasan yang demikian signifikan.
di mana hanya ada satu khalifah dalam pemerintahan Islam yang demikian luasnya. Sayangnya, komitmen kepada syariat Islam mengalami sedikit kemerosotan daripada periode sebelumnya. Periode pemerintahan Bani Umayyah ini dimulai sejak tahun 661 Masehi sampai 749 Masehi. Periode yang kelima yakni periode pemerintahan Bani Abbasiyah, di mana pada periode ini merupakan masa kejayaan bagi pendidikan Islam, walaupun pada fase kedua ada beberapa pemerintahan dan kerajaan yang independen. Pada periode ini dimulai sejak tahun 749 Masehi sampai 1258 Masehi. Periode yang selanjutnya periode pemerintahan Mamluk. Pada periode ini berhasil dibendungnya gelombang penyerbuan pasukan Mongolia ke beberapa belahan negara Islam. Periode ini dimulai pada tahun 1250 Masehi sampai 1517 Masehi. Pada periode ini juga berhasil dihabiskannya eksistensi kaum Salibis dari negara Islam. Selanjutnya periode yang ketujuh yakni periode pemerintahan Utsmani, di mana pada periode ini berhasil melakukan ekspansi wilayah Islam terutama di kawasan Eropa Timur dan berhasil ditaklukkannya Konstantinopel, di mana Konstantinopel ini merupakan ibu kota dari Imperium Romawi. Pada periode pemerintahan Utsmani ini dimulai sejak tahun 1517 Masehi sampai 1923 Masehi. Periode terakhir menurut Usairi yakni periode dunia Islam kontemporer, di mana pada periode ini merupakan masa sejarah umat Islam sejak berakhirnya masa dinasti Turki Utsmani hingga perjalanan sejarah umat Islam pada masa sekarang. Pada periode dunia Islam kontemporer ini dimulai sejak tahun 1922 Masehi sampai tahun 2000 Masehi. Itulah beberapa periode menurut Usairi. Selanjutnya, pendapat periodisasi peradaban Islam menurut Nur Zaman Siddiqi. Beliau itu berpendapat bahwa periode peradaban Islam ada 3 macam. Yang pertama, periode klasik, di mana periode klasik ini disebut juga dengan masa kemajuan atau masa kejayaan. Pada periode klasik ini ada 2 fase. Fase yang pertama yakni fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan, di mana dalam fase ini daerah Islam itu meluas. Dan pada fase ini itu dimulai pada tahun 650 Masehi sampai 1000 Masehi. Untuk fase yang kedua yakni fase disintegrasi, di mana pada fase ini keutuhan umat Islam dalam bidang politik itu mulai pecah. Fase disintegrasi ini dimulai pada tahun 1000 Masehi sampai 1250 Masehi. Selanjutnya periode yang kedua yakni periode pertengahan, di mana pada periode pertengahan ini memiliki 2 fase juga. Yang pertama, fase kemunduran, di mana fase kemunduran ini juga dibagi menjadi 2, yakni fase kemunduran pertama dan juga fase kemunduran kedua. Untuk fase kemunduran pertama ini terjadi pada tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi. Di mana pada fase kemunduran yang pertama ini, pada masa ini desentralisasi dan disintegrasi itu bertambah meningkat. Sedangkan untuk fase kemunduran yang kedua ini, kekuasaan militer dan politik umat Islam itu semakin menurun. Dan fase kemunduran 2 ini dimulai pada tahun 1700 Masehi sampai 1800 Masehi. Selanjutnya, fase kedua dari periode pertengahan,
yakni fase kemajuan, di mana fase kemajuan ini merupakan kemajuan Islam II yang dimulai pada tahun 1500 Masehi sampai 1700 Masehi. Pada kemajuan Islam II ini lebih banyak merupakan kemajuan dalam bidang politik dan jauh lebih kecil dari kemajuan Islam yang pertama. Periode terakhir dari pendapat Nuruzzaman Siddiqi, yakni periode modern, yang dimana periode modern ini dimulai pada tahun 1800 Masehi hingga saat ini. Periode modern ini merupakan zaman kebangkitan umat Islam yang dimulai sadar bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Pada periode modern ini, kontak Islam dengan Barat itu berlainan sekali dengan kontak Islam dengan Barat pada periode klasik, di mana pada waktu itu Islam sedang naik dan Barat sedang dalam kegelapan. Tetapi pada masa sekarang ini malah sebaliknya, Islam yang tampak dalam kegelapan dan Barat yang tampak gemilang. Dari apa yang telah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa dengan mempelajari sejarah peradaban Islam itu tidak hanya penting untuk memahami masa lalunya saja, tetapi juga memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi umat Islam pada masa kini. Dengan memahami akar sejarahnya itu, umat Islam dapat lebih menghargai warisan leluhur, memperkuat identitas, dan juga menghadapi tantangan masa depan dengan penuh keyakinan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita simpulkan bahwa dengan mempelajari sejarah peradaban Islam itu tidak hanya penting untuk memahami masa lalunya saja, tetapi juga memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi umat Islam pada masa kini. Dengan memahami akar sejarahnya itu, umat Islam dapat lebih menghargai warisan leluhur, memperkuat identitas, dan juga menghadapi tantangan masa depan dengan penuh keyakinan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.